We are actors playing roles we do not choose. And our duty is to play them as best we can, knowing that our fate is part of which larger order. Jadi kita ini pakai lagunya Ahmad Albar ya. Dunia ini panggung sandiwara. Sutradaranya bukan kita. Kita ini hanya aktor yang dikasih peran tertentu yang kita tidak milih. Kamu kan tidak milih tiba-tiba sekarang jadi mahasiswa. Tiba-tiba jadi santri ngaji, filsafat. Tiba-tiba ini kan kayak rule-rule, peran-peran yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Kita tidak pernah milih. Maka tugas kita bukan bantah sutradara. Kalau sudah di casting jadi antagonis, ya antagonis saja. Jadilah antagonis sebaik-baiknya. Ya, lo itu maunya begitu memang yo. Antagonis terbaik itu maksudnya yo. Play them as best we can. Apa yo kamu di casting jadi antagonis kan begitu. Kenapa? Karena kita ini bagian kecil dari mesin besar. Kalau kita nggak main sebaik-baiknya, mesin besar ini akan kacau. Jadi santri, jadilah santri yang baik. Jadi guru, jadilah guru sebaik-baiknya. Jadi adik, jadilah adik sebaik-baiknya. Jadi kakak, jadilah kakak sebaik-baiknya. Maka mesin hidupmu akan bagus, normal, produktif. Jangan setengah-setengah. Jadi mahasiswa setengah-setengah. Jadi guru setengah-setengah. Jadi kakak juga setengah-setengah. Ya hasilnya tidak bagus. Mesinmu tidak akan muter dengan bagus. Kita itu bagian. Kalau kamu jadi kakak yang bagus, adikmu jadi adik yang bagus, ibumu ibu yang bagus, ayahmu ayah yang bagus, keluargamu jadi keluarga bagus, produktif. Pemimpinnya harus bagus, rakyatnya juga harus bagus. Tidak bisa salah satu. Wah, yang penting kan kuncinya pemimpin. Loh, sebagus-bagusnya pemimpin, kalau rakyatnya kacau, ya tetap kacau. Karena ini organisme besar. Bahkan organisme besar ini tidak sekedar keluarga, tidak sekedar negara, tapi alam semesta. Jangan dikira chaosnya Suriah itu ya Suriah saja. Imbasnya pasti ke Indonesia. Buktinya banyak Indonesia yang katut masuk ke sana. Jangan dikira gegerannya apa hari ini. Korea Utara sama Malaysia itu urusan mereka saja. Kalau benar terjadi perang, imbasnya pasti ke sini. Wong kita ini mesin besar kok. Israel sama Iran misalnya perang, terus dua-duanya mengeluarkan nuklir. Yang kiamat bukan cuma Israel sama Iran, ya sak dunya rusak kabeh. Karena kita organisme besar. Kalau kamu maki-maki orang misalnya, itu kan kamu tidak berperan yang bagus. Jangan dikira jeleknya kena kamu saja. Wong kamu itu bagian dari organisme besar. Keluargamu mungkin kena, kuwi anake sapa nek ngomong kaya ngono kuwi. Murite sapa lho, gurunya kena. Candi kuwi, daerahmu kena. Iya kan? Jadi jangan dikira urusannya cuma sama dirimu. Kita ini sekrup kecil dalam organisme besar. Maka jalankan peranmu sebaik-baiknya. Nggak usah bahas casting. Aduh, castingku kok ndak enak ini jadi adik. Penginku jadi kakak. Ternyata nggak punya adik, punyanya kakak. Toh akhirnya jadi adik. Ya jadilah adik yang baik. Enak jadi dosen ya tinggal merentah-merentah, nugas-nugasin. Loh, dosennya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Dulu, sekarang castingnya ganti. Maka castingmu sekarang baru jadi mahasiswa. Perankan sebaik-baiknya. Biar nanti sama sutradaranya kamu diganti casting yang enak. Kalau jadi mahasiswa nggak becus, yo casting selanjutnya kan yo logos tadi loh, ada logikanya, ada hukumnya. Jadi, we are actors playing roles we do not choose. And our duty is to play them as best we can. Knowing that our fate is part of much larger order. Jadi kita ini skrup kecil dalam mesin besar.
mesin besar itu murnya satu copot aja ya sudah wassalam. Semuanya ikut kacau. Terus. Oke. Ini rumus terakhirnya. Realistis. Realistis itu apa? Do not seek to have everything that happens as you wish, but wish for everything to happen as it actually does happen. Jangan berusaha agar segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan, namun inginkanlah agar segalanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi inginkan yang seharusnya, bukan inginkan sesuai keinginanmu. Bukan mengusahakan sesuai keinginanmu. Jadi saya pinginnya sih nggak belajar Pak, tapi nilaiku bagus. Nah itu karepmu lah ngono kuwi. Gitu loh. Sunnatullahnya kalau pingin nilai bagus, belajar. Jadi berusahalah agar yang kamu inginkan itu yang seharusnya terjadi. Hidupmu lebih damai. Hidupmu akan tenang. Kalau yang kamu inginkan jadi basisnya bukan keinginanmu tapi realitasnya. Itulah yang namanya realistis. Ya saya realistis saja Pak. Kalau jadi milioner mungkin tidak bisa. Jutawan mungkin bisa lah kalau besok. Kira-kira kerjaan saya ini, itu namanya realistis. Yang kamu hitung bukan keinginanmu. Kalau manut keinginanmu sih, pengenmu jadi orang paling kaya se-Indonesia. Tapi ya ora mungkin. Nah itu namanya melihat fakta berdasarkan realitas, bukan berdasarkan keinginanmu. Itu namanya realistis. Kuncinya hidup tenang itu hidup yang realistis. Pak kalau wajah saya kayak gini ya asal punya pasangan aja alhamdulillah. Wah, itu lebih nyaman daripada saya Pak kulitnya putih, rambutnya panjang. Wis. Susah nyarinya. Ada kuda putih. Kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi hiduplah realistis saja. Sesuai standarmu, ya kamu yang bisa ngitung. Kayak tadi loh, yang dalam kontrolmu. Di luar itu jangan. Terus filsafat politik. Ya, ini hubungannya sama tadi. Kita bagian kecil dari mesin besar. Maka dalam hidup bersama kuncinya harmoni. Harmoni itu terjadi ketika kita tidak ngitung keinginan kita. Tapi yang kita hitung kepentingan bersama biar mesin besar ini jalannya bagus. Kehidupan bersama kita jalannya bagus. Manusia pertama-tama bukan individu tapi kawanan. Kawanan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa kawanan itu jenenge. Jadi kawanan itu kita ini pertama-tama makhluk sosial. Kita tidak mungkin dan tidak bisa hidup sendirian. Maka pentingkan dulu kehidupan bersama. Itu pertama, politiknya Stoa. Politiknya Stoa yang kedua, asumsinya adalah hidup ini, ya, tak baca aja ya. Karena semua manusia itu levelnya sama, harusnya kita ini kan manusia yang sama seluruh dunia. Harusnya ada aturan bersama yang mengikat kita. Hari ini sudah terwujudkan antara lain lewat model-model PBB, model-model deklarasi HAM. Itu dulu yang mencita-citakan awal orang-orang seperti kaum Stoa ini. Jadi jangan terlalu banyak aturan yang beda-beda. Wong kita ini manusia hidup di dunia yang sama. Bikinlah aturan yang berlaku untuk semua orang. Begitu aturan itu beda-beda, lahirnya pasti nanti diskriminasi. Nyari aturan seminim mungkin atas dasar kemanusiaan umum. Jadi bikin semacam unified human society.
Oke. Terus ada juga sebenarnya orang Stoa yang tidak suka politik. Karena zaman itu politiknya agak trik. Politiknya agak rusak. Jadi mereka anti hukum bikinan manusia. Yang mereka percaya hukum alam. Bukan hukum Tuhan loh ya. Hukum alam. Alam ini ada hukumnya, yaitu yang kita pedomani. Ya hukum alam kayak tadi, logosnya Tuhan tadi loh. Yang males, ya nanti tidak sukses. Yang rajinlah yang sukses. Yang tekun, nanti sukses. Ini hukum-hukum alam. Yang kita pedomani ini, bukan hukum bikinan. Kalau hukum bikinan, sifatnya parsial dan temporal. Jadi itu filsafat politiknya Stoa. Jadi pertama-tama sadari kita hidup di alam semesta ini semacam organisme. Organisme itu kayak tubuhmu itu loh, organisme. Kalau matanya sakit, semua tubuh ikut merasakan sakit, itu organisme. Kayak mesin, kayak laptop ini. Yang error keyboardnya, semua fungsi yang lain nggak ada artinya. Yang error VGA-nya, ya semua fungsi yang lain juga tidak ada artinya. Yang error layarnya saja sebenarnya, tapi ya semua fungsi yang lain nggak ada gunanya. Itu namanya organisme. Kita hidup bermasyarakat juga begitu. Jangan dikira kalau Pak itu kan minoritas. Kita bikin sengsara juga nggak masalah. Enggak. Dia bagian kecil dari organisme besar di mana kita hidup di situ. Kalau yang satu kacau, mesti kita juga akan ikut kacau. Jadi tidak harus karena minoritas, tidak penting itu Pak, enggak. Setiap komponen dia ada perannya. Maka kehidupan sosial juga harus begini. Kita utamakan kepentingan bersama, bukan keinginanmu sendiri.